warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan, nama saya Resi Ramadanti, mahasiswi S1 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Malang yang saat ini sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit banyak berbincang tentang teknologi dan media pembelajaran sains, yang mana video ini akan dijadikan sebagai tugas untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah teknologi dan media pembelajaran sains. Baiklah, langsung saja. Topik pertama yang akan kita bahas adalah konsep teknologi dan media pembelajaran sains. Berbincang tentang teknologi dan media pembelajaran sains, kita dapat mendefinisikannya dari masing-masing suku kata. Yang pertama adalah teknologi. Teknologi adalah penerapan sains yang berupa peralatan-peralatan yang dibuat oleh manusia untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sedangkan media adalah alat bantu yang berfungsi untuk menyampaikan isi pesan atau informasi yang nantinya akan disampaikan kepada penerima. Sedangkan pembelajaran adalah proses komunikasi atau aktivitas yang melibatkan guru dan siswa, di mana kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh suatu pengetahuan. Sehingga dari pengertian-pengertian itu dapat kita rangkum bahwa teknologi dan media pembelajaran sains adalah suatu kajian yang membahas tentang bagaimana membuat suatu media atau alat, serta bagaimana cara mengoperasikannya selama kegiatan pembelajaran berlangsung yang bertujuan untuk memudahkan guru dalam menyampaikan informasi. Pada dasarnya, media merupakan alat atau tools seperti ChemDraw, PowerPoint, ataupun poster peta. Nah, jika media ini digunakan pada kegiatan pembelajaran, maka barulah disebut sebagai media pembelajaran. Media merupakan penghubung antara guru dan siswa. Ibaratnya, ketika kita ingin menyeberangi pulau, kita menggunakan kapal. Dan kapal lah yang menjadi media agar kita bisa bergerak dari suatu pulau ke pulau yang lain. Kemudian, dalam konteks pembelajaran, media pembelajaran bertujuan untuk memudahkan guru menyampaikan informasi kepada siswa. Lalu, bagaimana jika kegiatan pembelajaran tidak menggunakan media? Ya, bisa saja. Namun, apabila kegiatan pembelajaran tidak menggunakan media, misal hanya penjelasan dari guru saja atau hanya ada interaksi antara guru dan siswa, maka kegiatan pembelajaran tidak akan berlangsung secara maksimal atau pembelajaran yang bermakna tidak dapat tercapai. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis dan klasifikasi teknologi dan media pembelajaran sains. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang kelebihan media pembelajaran menurut Gerlach dan Ellie. Di sini mereka menyatakan bahwa ada 3 kelebihan media. Yang pertama adalah adanya kemampuan fiksatif. Apa itu kemampuan fiksatif? Yaitu di sini media dapat menangkap, menyimpan, dan mengonstruksi objek atau peristiwa. Nah, objek atau peristiwa yang terjadi di sini dapat diabadikan dalam bentuk foto atau video. Nah, foto dan video ini adalah media pembelajaran yang dapat digunakan saat dibutuhkan. Kemudian ada kemampuan manipulatif. Nah, di sini media dapat merekayasa atau meniru atau mentransformasi suatu objek atau kejadian. Misal, sebelumnya kita sewaktu SD, jika kita ingat-ingat kembali, kita mempelajari tentang bagaimana perkembangan janin di dalam rahim hingga membentuk bayi selama 9 bulan. Itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Namun, kita dapat menyaksikan proses perkembangan janin tersebut hanya dalam waktu singkat, dalam waktu beberapa menit saja dengan menggunakan teknologi-teknologi yang terbaru. Nah, hal inilah yang disebut dengan kemampuan manipulatif. Kenapa media bisa bertindak sebagai manipulator? Karena beberapa objek atau kejadian ataupun peristiwa tidak dapat disaksikan secara langsung karena memang membutuhkan waktu yang panjang untuk kejadian tersebut atau memang tidak bisa disaksikan dengan mata telanjang. Dan yang ketiga adalah
kemampuan distributif. Maksudnya adalah media itu dapat disajikan kepada banyak audiens, kepada banyak siswa secara bersamaan dalam jumlah besar dan dapat ditransformasikan melalui ruang, di mana media ini dapat diakses tidak hanya di tempat kita memberikan media itu, namun bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan klasifikasi media pembelajaran. Menurut Anderson, pada tahun 1993, beliau menggolongkan ada 9 media pembelajaran. Yang pertama adalah audio, dengan contoh kaset audio, siaran radio, dan CD. Kemudian ada bahan cetak, contohnya foto, buku, grafis. Kemudian ada audio cetak, contohnya modul cetak dengan kaset. Lalu ada visual proyeksi diam, contohnya film bingkai. Kemudian ada juga EV proyeksi diam, contohnya foto bingkai suara. Kemudian visual gerak, contohnya film gerak tanpa suara. Lalu ada EV gerak, yaitu video, TV, VCD yang sempat hits pada masanya. Kemudian ada objek fisik, yaitu benda nyata atau suatu model. Dan yang terakhir adalah komputer, contohnya adalah multimedia dan e-learning. Namun, pada era sekarang ini, pada pembelajaran abad 21, beberapa klasifikasi media ini sudah tidak relevan lagi. Oleh karenanya, klasifikasi media sekarang disederhanakan menjadi 4 kelompok saja, yaitu yang pertama adalah media visual. Nah, media visual ini adalah yang tampak oleh mata. Media visual ini dibagi menjadi ada media yang dapat diproyeksikan dan ada media yang tidak dapat diproyeksikan. Contoh media yang diproyeksikan itu seperti slide PowerPoint atau poster. Nah, yang tidak diproyeksikan seperti adanya benda-benda nyata yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah media audio. Nah, audio ini berarti kita dapat mengaksesnya dengan indera pendengaran. Di sini contohnya adalah rekaman, radio, atau yang saat ini sedang hits itu adalah podcast. Yang ketiga adalah media audiovisual, di mana di audiovisual ini menggabungkan antara indera mata dan pendengaran. Nah, biasanya ini ada pada media-media slide yang bersuara atau video-video yang juga menampilkan teks dan suara seperti itu. Dan yang terakhir adalah multimedia. Nah, multimedia ini adalah gabungan dari berbagai media. Bisa itu grafis, teks, suara, animasi sekaligus. Contohnya adalah multimedia interaktif dan virtual reality. Nah, pada multimedia interaktif ini kita menggunakan teknologi dan di situ ada pengontrolnya sehingga kita dapat menyaksikan objek itu seperti benar-benar nyata. Oke, kita lanjutkan dengan kerucut pengalaman menurut Edgar Dale. Nah, di sini kita bisa mengamati kerucut. Nah, di sini bisa kita amati bahwa tingkat keterlibatan semakin ke bawah itu dari verbal, visual, terlibat, dan berbuat. Nah, yang diingat itu semakin ke bawah juga presentasinya semakin besar. Apa maksudnya? Nah, berdasarkan kerucut ini, kita dapat pahami bahwa siswa akan dapat menerima dan menyimpan lebih banyak informasi, akan dapat lebih banyak mengingat informasi ketika dia terlibat dalam suatu pembelajaran itu dalam persen yang besar. Nah, contoh ketika membaca, siswa hanya membaca, berarti dia hanya akan mengingat apa yang dibacanya. Dan biasanya ketika kita belajar dengan cara membaca ini, ingatannya akan cepat hilang. Namun, apabila kita melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengerjakan hal yang nyata, misal berbasis project atau berbasis masalah, maka siswa akan dituntut untuk membangun pengetahuannya sendiri, dan proses inilah yang membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan belajarnya sehingga ilmu-ilmu dan pengetahuan yang diperolehnya juga akan semakin maksimal. Oke, selanjutnya adalah landasan penggunaan media pembelajaran. Nah, di sini ada 2 landasan kenapa kita memilih suatu media pembelajaran sebagai media yang digunakan dalam ketika kita melaksanakan suatu pembelajaran.
Yang pertama itu adalah landasan filosofis. Nah, landasan filosofis ini adalah landasan yang paling mendasari pemilihan media pembelajaran. Kenapa kita memilih media pembelajaran ini? Contoh, misal kita ingin menggunakan media pembelajaran PowerPoint, atau kita ingin menggunakan media pembelajaran berbasis video, atau media pembelajaran mungkin yang berbasis video yang ditampilkan dalam televisi atau layar proyektor, namun kita ingin mengaplikasikannya ke daerah yang tidak ada akses listrik sama sekali, maka landasan kita memilih media pembelajaran ini sangat tidak tepat. Oleh karena itu, pilihlah media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di mana tempat kita akan membelajarkan media pembelajaran tersebut. Nah, yang berikutnya adalah landasan psikologis. Nah, di landasan ini kita akan lebih memperhatikan bagaimana karakteristik siswa dan karakteristik kita sebagai pendidik. Nah, biasanya ada peserta didik itu yang cenderung kinestetik, ada yang cenderung audiovisual. Nah, kita harus memperhatikan pemilihan media pembelajaran yang baik agar siswa-siswa ini dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Oke, selanjutnya adalah kriteria pemilihan media pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang harus kita ikuti, yang harus kita perhatikan saat ingin memilih suatu media pembelajaran. Berikut ini adalah kriteria-kriteria yang dapat kita perhatikan. Yang pertama adalah akses. Nah, di sini kita harus memperhatikan apakah media yang ingin kita gunakan itu mudah atau gampang dimanfaatkan oleh peserta didik. Nah, kemudian apakah juga seluruh peserta didik bisa mengaksesnya? Dan juga apakah peserta didik diizinkan untuk mengakses media tersebut? Yang kedua adalah biaya atau cost. Nah, di sini kita sangat usahakan agar memilih media pembelajaran yang tidak mengeluarkan biaya yang besar, atau kita harus memperhatikan apakah biaya yang sebesar ini yang kita keluarkan untuk suatu media pembelajaran menghasilkan dampak yang sama baiknya. Kemudian yang ketiga adalah teknologi. Nah, di sini kita perlu memperhatikan apakah teknologi yang kita gunakan dalam media pembelajaran itu mudah dioperasikan atau mudah digunakan. Yang keempat adalah interactivity atau interaktif. Nah, di sini maksudnya adalah media yang kita gunakan itu apakah bisa membuat siswa aktif berinteraksi dengan guru, atau apakah aktif untuk membuat siswa berinteraksi dengan sesama siswa atau memunculkan komunikasi ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, hal itu harus diperhatikan. Selanjutnya adalah organization atau pengorganisasian. Nah, maksud di sini adalah apakah media pembelajaran yang kita gunakan ini didukung oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan atau didukung oleh sekolah-sekolah tempat kita membelajarkan media pembelajaran ini. Kemudian bagaimana pengorganisasiannya, apakah ada sumber belajar dari media yang ingin kita organisasikan ini. Dan yang terakhir adalah novelty atau kebaruan. Nah, biasanya media pembelajaran yang bersifat terbaru itu dilihat lebih menarik oleh peserta didik. Namun teman-teman, ada kalanya kita tidak bisa memaksimalkan keenam kriteria ketika pemilihan media pembelajaran. Nah, jika terpaksa harus mengeliminasi beberapa kriteria di antara yang 6 ini, menurut saya teman-teman bisa mengeliminasi cost dan novelty. Mengapa seperti itu? Yang pertama adalah cost atau biaya. Sedapat mungkin kita membuat media pembelajaran itu menggunakan biaya yang seminimal mungkin, karena yang terpenting adalah bagaimana media yang kita gunakan itu dapat diaplikasikan kepada siswa secara maksimal. Dan berikutnya adalah novelty, tentang kebaruan. Nah, di sini kebaruan itu tidak selalu lebih baik daripada yang tidak terbarukan. Nah, bisa jadi media yang tidak terlalu baru atau mungkin sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, namun selagi masih relevan dengan keadaan sekarang itu boleh saja digunakan.
Oke teman-teman, memasuki topik berikutnya yaitu contoh media pembelajaran sains. Sebelumnya kita sudah membahas tentang 4 klasifikasi media pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada visual, yang kedua ada audio, yang ketiga ada audiovisual, dan yang keempat ada multimedia. Nah, di antara keempat media pembelajaran ini sudah ada beberapa media pembelajaran yang kami kerjakan. Nah, salah satunya itu adalah media visual. Nah, media visual yang kami buat ada poster dan ada infografis. Coba teman-teman perhatikan di antara dua media visual ini secara seksama. Jika kita perhatikan secara sekilas, tidak ada perbedaan dasar antara poster dan infografis. Namun sebenarnya infografis dan poster merupakan media visual yang sangat berbeda, di mana pada infografis memuat judul atau subjudul dan kurun waktu tertentu atau rentetan-rentetan kejadian yang menjadi topik utama dari pembahasan infografis tersebut. Karena sebagaimana yang kita ketahui, infografis itu berarti suatu penyajian yang memuat informasi dalam bentuk grafik. Nah, sedangkan pada poster ini lebih mengedepankan kepada gambar-gambar dan meminimalisir penggunaan kata-kata. Nah, kemudian juga di infografis menuntut harus memperhatikan adanya alur penyajian, sedangkan pada poster tidak terlalu memperhatikan alur penyajian. Dan yang paling penting di dalam infografis itu harus memuat kesimpulan atau solusi dari permasalahan yang kita angkat dari infografis tersebut, sedangkan di poster tidak terlalu diperhatikan. Nah, berikutnya adalah media pembelajaran yang paling menarik minat saya, yaitu media pembelajaran visual dalam bentuk podcast. Dan ini adalah contohnya media pembelajaran podcast yang sudah kami buat. Nah, di sini juga saya akan membahas tentang mengapa saya sangat tertarik dengan media pembelajaran audio yaitu podcast. Nah, di sini sebenarnya dalam memilih media pembelajaran kita harus memperhatikan beberapa kriteria yang sudah kita sebutkan tadi. Beberapa di antaranya itu adalah memperhatikan karakteristik materinya, memperhatikan karakteristik peserta didik, dan memperhatikan karakteristik gurunya. Nah, di sini saya mengambil salah satu topik yaitu tentang laut, keindahan, dan misterinya. Nah, topik ini merupakan topik sains yang sangat dekat dengan kehidupan kita, sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena di dalam podcast ini kami menceritakan tentang bagaimana laut itu sungguh indah, namun juga banyak misterinya. Dan bahkan ternyata kita juga membahas di dalamnya laut ini sudah mulai tercemar karena adanya aktivitas-aktivitas tertentu dari manusia yang merusak keseimbangan ekosistem dari laut itu sendiri. Nah, menurut saya materi ini sangat cocok digunakan atau diimplementasikan dengan media pembelajaran podcast atau audio, karena ya materi atau topik yang disajikan itu adalah topik yang ringan dan cocok untuk didengarkan bahkan pada saat-saat waktu luang. Nah, apabila topik atau materi yang kita angkat itu topik yang cukup berat, maka akan lebih baik untuk memilih media pembelajaran yang lain seperti multimedia. Dan menurut saya, karena topik yang diangkat ini adalah topik yang sederhana, makanya media pembelajaran podcast ini cocok untuk diaplikasikan. Nah, lalu bagaimana karakteristik sasaran dari yang menggunakan media pembelajaran ini? Sebagaimana kita ketahui, podcast merupakan salah satu media pembelajaran audio yang cukup viral dan diminati banyak kalangan pada akhir-akhir ini. Banyak sekali konten-konten kreator yang memproduksi atau mengkreasikan perjalanan-perjalanan hidupnya atau pengalaman-pengalamannya melalui podcast dan mendapat banyak sense dari audiens. Nah, berarti di sini karena podcast ini adalah media pembelajaran berbasis audio, makanya media pembelajaran ini sangat cocok dengan peserta didik yang mengedepankan kemampuan audio atau kemampuan mendengar. Nah, lalu selama
pembuatan podcast ini, hal yang harus kita perhatikan itu adalah tentang bagaimana kita bisa membawakan topik ini dengan sangat menarik seperti air yang mengalir. Karena tentu saja agar podcast tidak terkesan membosankan, narator atau orang yang menjadi pembicara pada podcast tersebut harus bisa menyampaikan topik-topik yang disampaikan dengan begitu menyenangkan, sehingga ilmu-ilmu yang didapatkan itu dapat terserap secara maksimal. Baik, tibalah kita di penghujung video pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pelajaran apa yang kita dapatkan selama mempelajari mata kuliah teknologi dan media pembelajaran sains. Bagi saya sendiri, mahasiswa semester 5, mempelajari media dan teknologi pembelajaran sains itu merupakan suatu keharusan yang sangat penting, karena media ini merupakan salah satu indikator terpenting atau termasuk ke dalam perangkat pembelajaran. Nah, di sini dengan mempelajari mata kuliah teknologi dan media pembelajaran sains, saya menjadi tahu berbagai bentuk media pembelajaran. Kemudian kita juga bisa lebih mengetahui bagaimana memilih media pembelajaran yang tepat, disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian kita juga belajar bagaimana caranya mempraktekkan secara langsung bagaimana membuat suatu media pembelajaran dan bagaimana cara mengoperasikannya kepada peserta didik. Lalu juga dengan mempelajari mata kuliah teknologi dan media pembelajaran sains, saya menyadari bahwa membuat media pembelajaran itu tidak semudah yang dibayangkan, karena banyak sekali hal-hal yang harus kita pertimbangkan agar media pembelajaran ini dapat berfungsi secara optimal dan seharusnya. Kemudian juga di akhir ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu yang sudah memberikan banyak sekali ilmu, pengetahuan, dan wawasan kepada kami selama mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Karena jujur bagi saya selaku mahasiswa yang dari luar Universitas Negeri Gorontalo, ini menjadi suatu kehormatan bagi saya bisa bertemu dengan Bapak dosen pengampu yang sangat luar biasa menginspirasi dan sangat informatif kepada kami sebagai mahasiswa. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.